diberi apa iba? Cukup kita hati, apa? Lina iki kok. Putih harus after dosis. Nomor dosis itu boy. Aku apa ini? Untung ini sesama. Ya mbak, kui lo mbak, kui mergo. Akai wong sebelum ngerti penarian narkoba. Ayo mbak, tak jak dolanan kalau sinau tentang kesempagian. Pakai kyopo. PMPGN kui pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Ayo tak jak dolanan. Gue once lo mbak ya. Ayo, Pimpa Layung Gambreng. Pimpa Layung Gambreng. Pingsut. Baik, simulasi akan kita mulai dari nomor 1 kepada Ibu Christine. Kami Cukup yang 4 dan sekarang depan 1, 2, 3, 4. apa saja yang menyebabkan seseorang mudah terpengaruh narkoba? Seseorang bisa sampai terkena narkoba itu, yang jelas itu pasti orang itu nggak tahu tentang narkoba, bahayanya narkoba dia nggak tahu. Terus kadang karena pengaruh dari teman, kalau dari saya itu sih. Bagaimana Bapak narasumber? Apakah betul? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari pertanyaan yang disampaikan tadi, apa sih yang menyebabkan orang kecanduan narkoba? Satu, sudah disebutkan oleh peserta, kurangnya atau karena salah pergaulan. Yang kedua, tadi pengaruh dari teman. Oleh karena itu saya narasumber tambahi, yang paling utama yang bisa mengusir, membentengi diri dari narkoba adalah keluarga. Nek keluarga Bapak Ibu open, masyarakat open, insya Allah melandanan tidak akan terjangkau oleh yang namanya narkoba. Tepuk tangan pandangan. Nah, seperti itu. Biarin jadi. Jangan lanjut malah. Kita lanjutkan. Oke, kita sudah ini. Singkatnya lanjut loh, Bang. Sampaikan pada peserta lainnya tentang tahapan penggunaan narkoba. Tidak pernah pakai, coba-coba, ya senang-senang, kemudian menjadi kebiasaan atau teratur dalam pemakaian, dan yang terakhir menjadi ketergantungan. Lanjut pada pemain nomor 3. Nah, itu Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kalimat tersebut adalah bunyi dari salah satu pasal dalam UU nomor 35 tahun 2009. Pasal berapakah itu? Waduh, lagi. Gimana Mas? Ada kita yang lain di pun nggak? Saya lupa. Mbak Susi gimana kira-kira? Pasalnya inget nggak? Antara 104 sampai 108. Masuk. Itu banyak, panjang ya. pasal 104 dan 108. Nah, masuk. Kira-kira penonton gimana ya Pak ya? Ada yang mau memanfaatkan lagi nggak ini pasalnya ini? Pasal 127 hingga pasal 133 Undang-Undang Narkotika. Demikian. Terima kasih pasalnya. Kita lanjutkan Pak narasumber. Bagaimana Pak kira-kira jawaban yang pas itu loh Pak? Baik, jawaban dari narasumber, karena ini mengupas yang namanya undang-undang. Undang-undang itu ibarat hubungannya dengan kitab. Kitab itu akibatnya nanti dengan pasal-pasal. Kalau kita salah, berarti akan menimbulkan arti yang berbeda. Oleh karena itu, sedikit saya sampaikan, dari pasal 104 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, itu secara garis besar bahwasanya narkoba itu
ada definisi dari narkoba, kemudian penggolongan narkoba, kemudian pengaturan narkotika. Ya, saya bahas sedikit. Definisi dari narkoba itu secara global bisa disebutkan bahwasanya merupakan bahan sintetik atau non sintetik yang menimbulkan kecanduan. Nah, itu kurang lebih demikian. Kemudian dari penggolongan narkotika itu ini secara besar narkotika digolongkan ke dalam golongan 1, 2, dan 3. Ini kita juga harus buka yang namanya undang-undang. Berat ini. Kemudian pengaturan narkotika. Secara garis besar narkotika itu bisa dimiliki atau bisa sebagai bahan penelitian. Itu yang ada termuat dalam 104. Oleh karena itu siapa saja yang bisa memegang narkoba, siapa saja yang bisa menggunakan narkoba. 1. Dokter dalam pengobatan pasien, kemudian Pak Polisi dalam pengungkapan kasus, hakim dan jaksa juga bisa memegang atau bisa bermain-main dengan narkoba, di mana tidak terlepas dari yang namanya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan narkoba. Demikian, jadi dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 2009 secara garis besar itu yang diatur. Teman-teman, Nomor satu. Bukan satu langkah. Oh, satu langkah. Satu. Apa ini ya? Narkoba memiliki 3 efek, yaitu kecanduan, halusinogen, depresan. wes keren, wes bener. Tepuk tangan apa? Keren, pas. Karena jawabannya udah pas, langsung kita lanjut ya Pak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. pesan. Baca pesan. Bahagian ya. Menurut pengertiannya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Untuk penggolongannya, narkotika dibagi 3 golongan. Untuk golongan 1, yaitu heroin, kokain, ganja, daun koka, opium. Bapak narasumber mau menambahkan? Berarti kita daerah baik. Dari narkotika golongan 1 ini, jenis dari golongan 1 antara lain heroin, sudah benar, kemudian ganja, kemudian kokain, opium, ekstasi. Ekstasi itu bisa disingkat MDMA. Bahaya narkoba golongan 1. Nah, ini tak sebutin sekalian bahayanya. 1. Kerusakan otak dan sistem saraf. Yang kedua, gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Ketiga, resiko overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Matur nuwun. Terima kasih Bapak narasumber. Empat. Tahun langka. Ini. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. BNN Kabupaten Sleman membentuk lembaga rehabilitasi instansi pemerintah LRIP dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat LRKM untuk bisa merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sebutkan masing-masing. Waduh, ya sekali sih. Dibantu jawab sama Bu Guru.
Untuk yang lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, kalau Sleman itu ada 7 Sleman dan beberapa puskesmas. Taruh satunya itu puskesmas Depok 3. Itu ada juga puskesmas Gamping 2. Ada puskesmas Tempel 1. Lalu ada puskesmas Berbah sama satu lagi itu Lati. Nah itu yang lembaga rehabilitasi untuk daerah Sleman ya. Lanjut, Pak Bambang. Saya itu berharap Pak Bambang itu dapat yang Sanusi menyanyikan harus. Bukan buku orang. Satu, dua, seorang pecandu narkoba dapat dipulihkan melalui lembaga rehabilitasi instansi pemerintah. Yang kedua, lembaga rehabilitasi dan masyarakat. Nah, dua itu. Tepuk tangan dong Pak. Sanksi tidak apa-apa, lasitnya tidak sudut. Stimulan merupakan efek narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada berlebihan, tidak merasa capek, lapar dan haus. Sebentar salah satu contoh dari jenis tersebut ya beda. Kalau lihat penyebabnya ini yang mengakibatkan orang jadi gembira terus waspada ini, kayaknya sabu ya. Sabu selain sabu ini kenapa ya Pak? Pastasi. Bisa jawab? Aku penambah yang Penonton ada yang bisa bantu? gembira, waspada, dia tidak merasa capek, lapar, haus, tadi selain Bengkoklo itu ekstasi. Bengkoklo ekstasi. Apa tadi? Sabu. Sampun. Jadi lo pasang. Ayo Pak, ada yang bantu Pak Diri tuh. Mas suruh penjamur staf itu. Terentang dia. Satu bu. Monggo Pak narasumber dilanjut. Baik, jadi beberapa golongan narkoba itu kan nanti ada yang sintetik, non sintetik dan atau yang disebut dengan buatan. Jadi mushroom, jamur lintong, kecubung itu sama efeknya, memberikan halusinasi, kemudian memberikan rasa gembira. Jamur lintong itu bisa mengakibatkan pandangan orang itu hal yang indah-indah. Mungkin kalau saya kena jamur lintong, saya lihat Pak RT itu cantiknya luar biasa. Senyum sendiri akan menimbulkan rasa gembira. Sama juga dengan sabu-sabu, itu sudah sedikit arif dan mahal. Kemudian ekstasi, sehingga kadang mempengaruhi kerja otak, kemudian pengaruh kerja otot, sehingga orang-orang yang masuk ke diskotik kemudian mengkonsumsi ekstasi, kemudian dia akan energik 2 hari tanpa lapar, kemudian dia merasa bergembira dan senang terus. Nah itu nanti efeknya selain kecanduan juga akan karena tubuh itu perlu istirahat, perlu makan, perlu asupan gizi. Dengan narkoba itu bisa teratasi sehingga orang akan lari ke narkoba, tetapi tubuh tidak akan kuat. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di akhir penghujung kali ini mungkin karena waktu sudah akan habis, oleh karena itu mari kita jaga kampung kita jaga warga kita jaga keluarga kita. Hindari yang namanya narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti narkoba. Bareng-bareng dipraktekin. Sebut narkoba. Hindari
halusinogen, dan depresan. Dan untuk mencegah narkoba perlu kerjasama dari warga masyarakat dan keluarga. Narkoba memiliki beberapa jenis atau golongan yang masuk ke narkotika sintetis dan non-sintetis, dan menjadi 3 golongan. Salah satu contoh dari golongan 1 yaitu ganja, opium, dan kokain yang masuk menjadi sintetis, dan untuk non-sintetis yaitu mushroom dan kecubung. Dan dalam pemerintahan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika bab 13 pasal 104 sampai 108. Di Sleman juga sudah membentuk lembaga rehabilitasi instansi pemerintah atau LRIP dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat atau LRKM untuk bisa merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Contoh dari lembaga pemerintahan atau LRIP yaitu RSUD Sleman, Puskesmas Depok 3, Puskesmas Gamping 2, Puskesmas Tempel 1, Puskesmas Melati, Puskesmas Merbat. Dan untuk LRKM yaitu Pondok Pesantren Bidayatul Sholikin, Rumah Sakit Wiridasada, dan Rumah Sakit Klinik Latifah, serta Klinik Widuri. Demikian kesimpulan dalam simulasi PMT pada malam hari ini. Terima kasih. Waktu dapat